Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview dan membuat tutorial tentang Blender. Jadi urutannya itu adalah saya akan sambil belajar Blender dari awal nanti sampai ke tahap yang lebih advance. Jadi dari zero to hero. Saya sendiri juga belum bisa, jadi saya akan mencoba untuk membuat videonya dari dasar sampai nanti ke advance, mulai dari navigasi di blendernya untuk select object, kemudian move scale, kemudian untuk zoom pan di objek, kemudian mengenal tentang Windows navigasi yang ada di Blender, kemudian nanti ke tahap misalnya modeling, sculpting, terus animating, lalu bikin visual effect, kemudian editing video, compositing, pipelining, rendering, kemudian ada lagi itu mungkin sampai ke game engine-nya. Blender sendiri mempunyai game engine, jadi kita bisa membuat game dari Blendernya. Jadi Blender ini adalah 3D tools ya, 3D tools yang lengkap dan free, open source, dari dulu free. Jadi beberapa fitur yang dimiliki Blender kita bisa cek di fitur, alamatnya di blender.org. Itu kita bisa download dari sini. Untuk instalasi itu kita sebenarnya tinggal download kemudian diekstrak kalau di Linux, jadi pasti jalan. Kalau di Windows sama Mac itu instalasinya juga standar. Kalau di Windows kita tinggal download yang installernya, exe atau portable. Portable itu cuma diekstrak kemudian kita tinggal jalanin executable-nya aja. Atau bisa dari Microsoft Store langsung. Kemudian kalau di Mac OS X kita tinggal pilih versinya Apple Silicon atau Intel. Nanti kita tinggal install aja, misalnya tinggal drag and drop ke folder aplikasi kalau di Mac OS ya. Kemudian kalau di Steam bisa ada juga Steam. Kalau kita punya akun Steam bisa download dari Steam-nya. Untuk fitur yang Blender yang ini adalah Blender 34 yang terakhir. Jadi ada banyak sekali ya di sini fiturnya untuk rendering. Jadi render 3D menjadi image, kemudian modeling. Itu bisa bikin model, ya modeling ya biasa, misalnya model bikin karakter atau bikin objek benda semacam itu. Kemudian sculpting itu adalah mirip dengan modeling tapi lebih ke detailnya ya, lebih fleksibel. Kemudian ada animasi dan rigging. Kalau animasi itu lebih pada pergerakan animasi, pergerakan objek, pergerakan karakternya, mimiknya semacam itu. Kemudian di sini ada yang baru adalah story artist. Jadi kita bisa membuat sebuah story ya, untuk story artist di sini. Untuk cerita semacam itu. Untuk VFX itu adalah visual effect. Jadi kita bisa nambahkan visual effect di misalnya video atau visual effect di animasi kita. Terus kita menggabungkan composite antara video dengan 3D bisa juga. Kemudian untuk simulasi itu semacam misalnya kita mensimulasikan banjir atau simulasikan partikel air, kemudian angin, semacam itu. Kemudian untuk pipeline itu kita bisa multiple, menggabungkan beberapa tools. Jadi misalnya kalau Blender sendiri dia pipeline-nya emang udah jelas, render toolnya ada. Cuman kita bisa menambahkan untuk lebih advance lagi beberapa third party tools untuk rendering atau untuk processing video dan lainnya. Di Blender sendiri juga udah dilengkapi oleh video editing. Jadi udah lengkap, ada modeling, tekstur segala macam sampai video editing juga ada. Dan scripting itu misalnya kita membutuhkan untuk processing atau post processing atau filtering sesuatu yang
fiturnya itu sebenarnya udah ada di Blender atau belum ada di Blender, tapi kita ingin lebih advance, lebih processingnya lebih advance. Jadi kita bisa scriptingnya itu pakainya Python ya, Python. Kemudian interface-nya itu bisa kita custom, jadi sesuai preferensi kita. Jadi mungkin antara pengguna Blender 1 dan yang lain akan berbeda untuk preferensi interface-nya. Tapi untuk belajar ini saya juga mulai belajar, itu kita akan mencoba untuk gimana caranya menggunakan default interface-nya aja. Itu sekilas dari Blendernya. Kemudian di sini ada video ya, kita cek videonya itu dibikin pakai Blender 3.4 yang saat ini yang ada. Jadi ini sebuah film pendek yang judulnya Charge, the latest open movie by Blender Studio. Kita cek ya, coba seperti apa gitu hasilnya dengan tools open source. Ini benar-benar gratis ya, gratis. Kita cek. Oke ya, jadi itu tadi film pendek yang dibuat pakai Blender. Jadi intinya filmnya sederhana sih. Dia si bapak-bapak ini itu pengen mengambil baterai untuk mengganti baterai yang ada di, nah robot tadi itu sebenarnya kayaknya sih istrinya si bapak tua ini ya. Jadi baterainya dimasukin ke si robot tadi, karena robot tadi setelah dimasukin baterai dia hidup, kemudian tangannya menggandeng dari tangan bapak-bapak ini gitu. Sederhana sebenarnya ceritanya, tapi dalam proses dia mengambil, kemudian dia ada rintangan-rintangan untuk mengambilnya itu sampai dia bisa masangin baterai, itu adalah sesuatu banget dan efeknya sangat bagus di sini. Oke, itu tadi adalah sekilas tentang Blender. Nah, sekarang kita akan coba ke Blendernya sendiri. Jadi Blender kalau udah di install, kita tinggal panggil aja. Kalau di Windows ya udah tinggal dari aplikasi dijalankan, kemudian Mac juga tinggal di search aja Blender. Kalau di sini juga ada, tinggal klik Blendernya. Oke, jadi awal Blender ini adalah seperti ini. Jadi kita dipilih ada sini new file, disuruh bikin new file segala macam. Tapi ini kita skip dulu. Kita fokus ke navigasi ya, navigasi. Jadi di Blender itu ada
objek-objek defaultnya itu ada kamera, ini kamera, kemudian ada cube, kemudian ada lamp. Jadi untuk memilih antara objek ini kita bisa menggunakan klik kiri. Nah, untuk memilih semua objek kita bisa pakai A untuk memilih semua objek. Kemudian untuk unselect kita bisa pakai Alt A. Jadi A untuk select semua, kemudian untuk unselect semua pakai Alt A. Oke ya, di sini. Nah, untuk menavigasi di sini, itu di pojok ini ada yang namanya gizmo. Gizmo itu untuk menavigasi dia dari sudut yang mana. Jadi kalau 3D itu ada tiga koordinat. Jadi ada koordinat Z ke atas, koordinat Y, kemudian koordinat X. Kemudian Y untuk sampai minus Y, kemudian X sampai minus X, kemudian Z sampai minus Z. Nah, di sini kita misalnya ingin melihat dari ini user perspektif ya. Di sini ya, user perspektif. Kalau kita lihat di pojok kiri ini ada user perspektif. Nah, user perspektif misalnya kita mau kita lihat mau dari titik Z, kita klik. Nah, jadi dia dilihat dari atas atau dari Z. Di sini yang aktif Z. Kemudian kita mau lihat dari sisi yang X, positif X. Nah, ini dari sisi yang X. Kemudian kita mau lihat dari sisi yang Y. Kemudian yang aktif yang Y di sini. Nah, ini dari sisi Y. Nah, dari sini untuk kita menavigasi sebenarnya kita bisa drag di sini, kita klik kiri di bagian gizmo-nya ini, kita klik kemudian kita gerak-gerakkan, kita drag. Nah, itu kita bisa smooth ya, menampilkan navigasinya itu sesuai dengan gerakan mouse kita. Jadi klik kiri ditahan kemudian di drag. Nah, macam itu. Ini sama dengan misalnya kita pakai mouse kemudian klik middle mouse, jadi yang scrollnya itu diklik kemudian kita gerakkan. Nah, itu sama dengan yang tadi ketika kita klik gizmo ini, kita klik kiri kemudian kita drag. Itu sama dengan kita misalnya mau ngedrag pakai di current cursor, jadi kursor posisi saat ini, kita klik tengah kemudian kita gerakkan, kita drag, sama ya. Jadi kayak gitu sih. Kemudian untuk yang bagian ini, nah ini ada zoom in sama zoom out. Jadi kita kalau ingin zoom in zoom out bisa pakai ini, kita klik di bagian tanda plus ini, navigasi sebelah kiri kanan ini, klik zoom plus kemudian klik kiri kemudian kita drag semacam itu. Atau kita bisa menggunakan mouse wheel untuk zoom. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang zoom di sini, tools di sini itu lebih smooth. Nah, lebih smooth ya. Oke, kemudian ini untuk move the view. Jadi kita mau ini kalau misalnya kita zoom, kita putar-putar. Nah, ini kan senternya ada di cube. Nah, misalnya kita ingin senternya itu ada di sebelah sini. Kita bisa pen ini ya, kita klik kiri bagian tangan ini, kita geser, kita mau ke sebelah mana, macam itu. Kalau sudah, nah di sini adalah senternya udah berubah. Jadi ketika kita zoom kemudian kita putar-putar, itu senternya udah berubah, bukan di bagian itu lagi. Nah, gimana caranya balik ke bagian objek yang mau, misalnya ada beberapa objek, terus kita mau centerin ke objek itu. Jadi kita pilih objeknya, klik, kemudian kita pilih view, frame selected. Jadi kita pilih objek atau frame yang kita pilih tadi untuk menjadi center. Atau kita pakai numpad dot. Kalau ada numpad itu ada titik, numpad titik. Kita klik
Nah, dia akan senternya balik ke apa namanya, objek yang kita pilih. Semacam itu ya. Oke, kemudian ini ada kamera. Kamera itu misalnya kita klik. Nah, dia akan ke preview kamera untuk shoot waktu rendering. Jadi perspektif kamera ketika mau render. Ini sangat bermanfaat sekali untuk preview sebelum kita melakukan rendering. Semacam itu. Kemudian ini itu ada switch. Jadi kita ingin melihat bidang itu dari perspektif atau dari ortografik. Kalau perspektif seperti saat ini adalah perspektif. Jadi user kita yang melihat ini sesuai dengan kayak perspektif. Jadi misalnya ada box ada cube banyak, nanti akan semakin ke sana semakin kecil, semakin ke sini juga semakin kecil, semakin jauh semakin kecil, semakin dekat semakin besar. Tapi kalau misalnya kita klik, itu akan menjadi ortografik. Nah, ini user ortografik udah. Nah, kalau ortografik itu adalah kita melihat benda itu akan diproyeksikan menjadi 2 dimensi. Misalnya semacam kayak kita printkan sebuah kertas. Jadi lebih ke perspektif 2 dimensi melihatnya. Nah, kalau editing itu lebih enak menggunakan perspektif karena kita bisa melihat objeknya itu seperti apa. Cuman kalau kita mau misalnya mengukur sesuatu jaraknya seperti apa, kita bisa ubah pakai ortografik. Jadi itu adalah sama, tidak perspektif. Jadi kita bisa ngepasin posisi pakai yang ortografik. Oke. Untuk video kali ini cukup sampai di situ. Untuk navigasi kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang kita tadi adalah zoom pakai scroll, kemudian kita klik tengah untuk rotating. Nah, ini rotating bisa pakai ini juga, gizmo ini di rotate. Kemudian untuk melihat posisi dari koordinat XYZ kita bisa pakai ini, jadi right orthographic. Ini right orthographic, kemudian Z itu top orthographic, kemudian untuk Y itu adalah back orthographic. Jadi kanan, kemudian atas dan belakang. Oke, dari sini videonya cukup itu dulu untuk navigasi. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mengeksplor navigasi yang ada di Blender ini. Navigasi standar adalah itu, basic adalah itu. Kemudian untuk yang Windows di sini nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau komen ataupun pertanyaan bisa lihat di kolom komentar, ada email juga. Mungkin untuk saran meningkatkan kualitas konten atau segala macam atau memberi masukan, itu silahkan bisa di komen atau di email. Oke, selamat berkreasi. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.